Ini kurang panjang. Oh. Bismillah. Ya, semuanya bisa diam terlebih dahulu. Ya, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk tujuan yang mulia juga, yaitu adalah menuntut ilmu demi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ahlul bait dan sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir. Insyaallah pada pertemuan kita di hari ini kita akan membahas sekilas tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Mungkin banyak di antara kita yang sudah mengetahui apa siksaan yang jatuh kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Tetapi tidak banyak di antara kita yang benar-benar mengetahui sejarah, kisah bagaimana sebenarnya Nabi Lut alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, dan apa saja yang beliau hadapi dalam perjalanan dakwah beliau. Baik, insyaallah kita akan mulai dengan memaparkan sedikit tentang asal dan nasab Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam berasal dari daerah Irak. Ya, pada zaman dahulu mungkin kita kenal dengan kerajaan atau Mesopotamia, ya. Namun pada zaman sekarang tempat itu berada di Irak. Nabi Lut alaihissalam berasal dari sebuah kota yang bernama Babylon, ya, yang mana beliau merupakan kerabat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dari negerinya beliau mendakwahi kaumnya, tetapi tidak ada satupun orang yang mau masuk Islam dari negeri beliau, dari asal beliau. Tidak ada satupun, melainkan hanya seorang keponakan beliau, yaitu Nabi Lut alaihissalam, yang mana nama beliau adalah Lut bin Haran bin Azar. Mungkin di sini tidak ana tuliskan, ya. Lupa ana tuliskan di PPT-nya. Jadi sehingga kekerabatan beliau adalah keponakan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah paman Nabi Lut alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak berhijrah ke negeri Syam, ya, mungkin kita akan perlihatkan sedikit. Ini bekas-bekas sisa peninggalan Babylon, ya. Ini seperti yang ada di PPT, bisa dilihat. Ya, kurang lebih seperti ini sisa-sisa peninggalan dari negara asal Nabi Lut dan Ibrahim alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak berhijrah ke negeri Syam, kemudian beliau hendak keluar dari pintu kota Babylon, ya, ini pintu kotanya. Kemudian ternyata di sana sudah ada Nabi Lut yang menunggu beliau yang ingin pergi berhijrah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam ke negeri Syam, ya.
negeri Syam atau daerah Syam seperti yang ada di layar, ya, itu berada di sekitaran yang merah ini, ya. Jadi di sini adalah negeri Syam, ya. Kurang lebih sekarang ini ada di antaranya Palestina, kemudian juga Urdun, ya. Kemudian juga di sini ada Laut Mati, ya. Di sini ada Laut Mati kurang lebih. Baik. Insya Allah nanti akan kita lihat perjelasannya. Nah di sini ya. Ini gambar diambil dari Google Earth, ya. Baik. Kemudian Nabi Lut alaihissalam berhenti di tempat yang bernama Sadum, ya, di daerah Urdun atau Yordania. Kalau bahasa Indonesianya Yordania, ya. Kemudian beliau menetap di kota yang bernama Sadum atau dikenal juga dengan kota atau daerah Sodom, ya. Yang mana inilah asal muasal dari kaum Nabi Lut itu sendiri. Di mana kota Sadum ini berada tidak diketahui secara pasti, tetapi ahlul mufassirin, para ahli tafsir dan ahli sejarah menjelaskan bahwa kota Sadum ini berada di sekitaran Laut Mati, ya. Yang ini adalah Laut Mati. Ini perbesarannya, ya. Di sini Palestina, yang sekarang kalau di Google Earth tulisannya Israel, tapi ini adalah Palestina, ya. Kemudian ini Jordania atau Urdun. Nah, ini dia Laut Mati. Nah, kemudian kalau kita geser sedikit ke sini, di sini ada beberapa Ustadz sudah melakukan pencarian, ya. Kemudian di sini ada beberapa tempat yang dikira adalah merupakan kota dari kaum Nabi Lut. Ada yang mengatakan tempat itu berada di sekitaran sini, akan Ustadz pointerkan, tunggu, ya. Ada di sekitaran sini, kelihatan nggak sih di pointernya? Oh, mungkin tidak bisa muncul, ya. Type, ya, di sekitaran sini. Dan kalau kita melihat juga di Google Earth, ada Israel mengaku-ngaku, ya, bahwa dia ada di sekitaran ini, nggak bisa dianui, ya sudah. Ada di sekitaran daerah sini, ya. Jadi di sini ada juga. Tetapi tidak bisa diketahui dengan pasti di mana tempat kaum dari Nabi Lut itu dahulu tinggal. Ada juga sebagian ahli sejarah yang mengatakan bahwa kaum Nabi Lut itu mereka sudah dibenamkan di dalam Laut Mati, ya, sehingga tidak ada lagi di daratan sisa-sisanya. Dan ada juga yang mengatakan di sini, akan saya berikan titik, ya, di sini. Nah, jadi kalau untuk beberapa sumber yang kita lihat, dia ada di ini, titiknya menjadi berubah, ya. Gak apa-apa. Dia berada di sekitaran 3 titik ini yang sudah Anda berikan tanda, ya. Barakallahu fikum. Tetapi sekali lagi semua itu hanyalah perkiraan saja, karena para ahli sejarah pun masih berbeda pendapat di mana letak daerah atau kota dari kaum Nabi Lut itu berada. Kota-kota yang menganut pemahaman yang sama seperti kaum Nabi Lut secara umum disebutkan oleh beberapa ahli tafsir ada 5, ya. Tetapi Nabi Lut sendiri diutus kepada kota Sadum ini, ya, atau kota Sodom ini. Dan ini adalah kota yang paling besar, yang banyak sekali orang yang memiliki penyakit LGBT di tempat ini, ya. Tetapi saat itu ada 5 kota disebutkan oleh para ahli mufassir, ya. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutuslah Nabi Lut ke dataran Yordania di kota Sodom untuk berdakwah di kota itu, untuk mengenalkan orang-orang tentang tauhid, untuk mengenalkan orang-orang bahwa mereka hendaknya menyudahi perbuatan yang keji ini, ya. Yang mana mereka adalah kaum pertama yang melakukan
perbuatan keji ini yaitu melakukan hubungan sesama jenis yang mana tidak ada sebelumnya kaum dari nabi-nabi lain atau kaum manapun yang pernah melakukan hubungan sesama jenis ini sebelum kaum Nabi Lut, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengabadikan kisah Nabi Lut ini dalam Al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Lutan id qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Yaitu ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, apakah kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh satu pun sebelum kalian? Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa." Yang mana kalian menyetubuhi, menggauli laki-laki dengan syahwat dan meninggalkan wanita. Bal antum qaumun musrifun. Melainkan kalian itu adalah kaum yang sangat berlebihan, ya. Sudah melampaui batas. Kaum Nabi Lut ini dikenal dengan berbagai macam jenis maksiat yang telah mereka lakukan, ya. Dan tidak ada kaum lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan azab melebihi azab yang diberikan kepada kaum Nabi Lut. Jadi kaum Nabi Lut ini mendapatkan azab yang paling parah di muka bumi ini yang pernah diketahui, ya, yang terekam di dalam Al-Quran. Dan mereka bukan hanya melakukan satu jenis kemaksiatan, banyak sekali jenis-jenis kemaksiatan yang mereka lakukan. Namun yang paling besar, yang paling keji yang mereka lakukan adalah melakukan hubungan sesama jenis, ya. Kemudian selain itu mereka juga melakukan pembunuhan dan perampokan, ya. Jadi bukan dia hanya berhubungan saja, tidak, kekejaman mereka itu banyak sekali. Mereka mencuri, merampok harta orang, kemudian orangnya dibunuh, ya. Setiap ada orang yang hendak bermusafir, yang hendak melewati daerah dekat kampung mereka, dekat kota mereka, mereka cegat, ambil hartanya dan mereka bunuh, ya. Keji sekali perbuatan mereka. Dan mereka pun juga tidak mengenal malu, ya. Mereka melakukannya dengan bangga. Karena itu Nabi Lut alaihissalam juga bisa kita kenal dengan keberaniannya, di mana di daerah hanya beliau sendiri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beliau sendiri yang bisa memperdengarkan kebenaran, yang mendakwahkan kebenaran, sedangkan kaumnya ribuan orang yang berada di daerah itu memusuhi beliau. Bagaimana beraninya Nabi Lut tetap mengungkapkan kebenaran meskipun orang-orang itu yang banyak, ya, mereka tidak suka dengan Nabi Lut alaihissalam, ya. Kemudian di antara kebejatan lain juga yang mereka lakukan ialah mereka memiliki tempat berkumpul, ya, tempat ngumpul mereka, di mana mereka melakukan berbagai jenis kemaksiatan secara terang-terangan di sana, ya. Ada yang mengatakan bahwa kemaksiatan yang mereka lakukan itu, di antaranya mereka adalah berzina di depan temannya masing-masing sesama jenis, ya. Kemudian mereka tidak malu. Kemudian ada juga yang mengatakan mereka saling membalas satu sama lain dengan kentut, ya. Itu. Nah, jadi memang ini kaum ini tidak memiliki rasa malu, ya. Jadi yang satu kentut dibalas lagi sama yang lain kentut lagi, gitu. Jadi mereka saling ejek-ejekan dengan kentut, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Kemudian mereka pun disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'innakum lata'tunar rijala wa taqta'unas sabil." Ini perkataan Nabi Lut kepada kaumnya, ya. Apakah kalian menggauli pria, kemudian juga kalian merampok orang-orang di jalan, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan juga kalian melakukan perbuatan kemungkaran di tempat berkumpul kalian. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu, maka
tidak ada jawaban dari kaumnya melainkan berkata kepada Nabi Lut, "I'tina bi'adabillahi in kunta minas shadiqin." Maka wahai Lut, datangkanlah kepada kami azab Allah Subhanahu wa taala jikalau engkau memang mengucapkan kebenaran. Kalau memang yang engkau katakan dari azab, ya, dari surga, neraka dan lain sebagainya, kalau memang itu benar adanya, maka datangkan kepada kami azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu perkataan kaumnya kepada Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut senantiasa mendakwahi mereka, ya, bersabar kepada mereka, ya, dan juga dengan beraninya berada di tengah-tengah mereka, mendakwahi kaumnya dengan kebrutalan yang mereka miliki. Ya, tetapi jawaban mereka malah, ayo datangkan kepada kami azab Allah Subhanahu wa taala kalau memang yang engkau katakan itu hai Lut adalah kebenaran. Ya. Itu balasan yang sangat parah sekali. Mereka menantang Nabi Lut, mereka menantang Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab mereka, ya. Dan ini merupakan ciri-ciri orang kafir, orang fasik, ya. Berbagai macam kaum-kaum nabi-nabi lainnya juga menentang nabi mereka dan menantang, ya, datangkan azab Allah kalau memang itu ada. Maka Nabi Lut alaihi salam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan agar ia diselamatkan dari kaum fasik yang suka merusak. Nabi Lut alaihissalam berkata dalam doanya, "Qala rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin." Ya Allah, tolonglah hamba, tolonglah aku, menangkanlah diriku atas kaum-kaum yang merusak ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya Nabi Lut alaihissalam dengan mengutus 3 orang malaikat dalam wujud manusia. Ya, ada 3 orang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud manusia. Ya, jadi malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari unsur cahaya, yang mana mereka dapat merubah penampilan mereka sesuai dengan keinginan mereka. Dan tidak ada yang pernah melihat wujud asli malaikat Jibril kecuali hanya sedikit. Mungkin diantaranya adalah Rasulullah SAW. Bahkan Rasul pun tidak melihat wujud malaikat Jibril yang asli, melainkan hanya 2 kali. Yang mana disebutkan ketika Jibril memperlihatkan wujud aslinya di hadapan Rasulullah SAW, maka ia memiliki ratusan sayap. Ketika ia bentangkan sayapnya di langit, maka seketika langit itu tertutup dengan keindahan sayap malaikat Jibril. Kita kembali ke topiknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 malaikat, diantaranya adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail dan juga malaikat Israfil. Ya. Mikail ialah malaikat yang diberikan tugas untuk menurunkan hujan, dan Israfil ialah malaikat yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala ketika Allah perintahkan untuk terjadinya hari kiamat. Ya. Kemudian 3 malaikat ini tidak langsung pergi ke rumahnya Nabi Lut alaihi salam. Ya. Tetapi terlebih dahulu mereka mampir ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, untuk menyampaikan sebuah berita gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di sini sudah Ustadz munculkan, ya, potongan ayatnya dari Al-Quran. Kita bahas sedikit dari ayat sini. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Dan kemudian sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira. Qalu salama, mereka mengucapkan salam. Qala salam, kemudian Nabi Ibrahim membalas salamnya. Fama labitha an ja'a bi'ajlin hanid. Kemudian Nabi Ibrahim setelah didatangi oleh tamunya, tidak berlangsung lama beliau datang dengan membawa makanan yang enak, yaitu berupa daging sapi, ya.
Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Kemudian akan tetapi Nabi Ibrahim tidak mengetahui bahwa tamunya ini adalah malaikat karena mereka sudah datang dalam wujud manusia. Namun Nabi Ibrahim melihat kok mereka tidak makan-makan ya. Jamuan yang aku berikan mereka tidak sentuh sama sekali ya. Sehingga Nabi Ibrahim terbesit di hatinya rasa takut ya. Qalu la takhaf. Para malaikat itu mengatakan, wahai Ibrahim, janganlah engkau takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Karena sesungguhnya kami ini diutus kepada kaum Lut. Ya, jadi Nabi Ibrahim melihat dari tamunya ini ada gerak-gerik yang tidak wajar, maka ia takut apabila akan terjadi sesuatu yang buruk. Dan ternyata para malaikat itu menyampaikan mereka tidak diutus kepada Nabi Ibrahim melainkan kepada kaumnya Lut ya. Adapun kedatangan mereka kepada Nabi Ibrahim hanya untuk menyampaikan berita gembira. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Nah, kemudian Sarah istrinya Nabi Ibrahim pun ya sebenarnya takut, namun ketika sudah mendengar bahwa kedatangan mereka adalah ke kaum Nabi Lut, maka ia pun menjadi tertawa yang ketika itu Sarah sedang berada di dekat Nabi Ibrahim ya, di sekitaran mereka. Fabasyarnaha bi Ishaq. Kemudian Allah berikan mereka kabar gembira tentang bahwa Sarah ini akan hamil dan memiliki anak yang bernama Ishaq. Wa min wara'i Ishaq wa Yaqub. Dan setelah Nabi Ishaq nanti dia pun memiliki anak yang bernama Yakub ya. Namun Nabi Ibrahim itu sudah tua. Anak pertama beliau yaitu Ismail ya, yang berasal dari Hajar ya, istri beliau yang bernama Hajar. Disebutkan oleh beberapa ahli tafsir bahwa beliau itu mendapatkan anak setelah berusia di atas 80 tahunan ya. Jadi Hajar itu aslinya adalah budak milik Sarah. Namun karena sudah menikah lama Nabi Ibrahim dengan Sarah dan tidak kunjung mendapatkan anak, akhirnya Sarah menyerahkan budaknya agar dinikahi oleh Nabi Ibrahim sehingga bisa mendapatkan momongan. Ternyata benar beliau hamil, kemudian Sarah menjadi cemburu dengan Hajar. Sehingga Hajar dibawa ke kota Makkah dan nanti akan kalian dengarkan cerita lebih lanjutnya insya Allah pada kisah Nabi Ibrahim ya. Kemudian Sarah di sini diberikan berita gembira dan ia pun berkata, ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak sedangkan aku ini sudah tua dan suamiku ini pun tua. Inna hadza la syai'un ajib. Sesungguhnya ini merupakan hal yang ajib ya. Aneh gitu, mustahil bisa terjadi katanya. Walaupun apabila Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka tidak ada hal yang mustahil. Qalu ata'jabina min amrillah. Malaikat pun berkata kepada Sarah, apakah kamu merasa aneh, merasa takjub dengan perkara Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Sesungguhnya rahmat Allah dan berkahnya senantiasa berada kepada kalian wahai keluarga Ibrahim. Innahu hamidum majid ya. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Kemudian ketika rasa takut itu sudah pergi dari Nabi Ibrahim dan sudah sampai kepadanya berita gembira, maka ia pun mendebati para malaikat itu tentang perkara kaum Lut, yang mana Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang penyabar ya, yang mana setelah beliau ditentang oleh kaumnya, oleh ayahnya sendiri, beliau pun masih ingin mendoakan kebaikan untuk ayahnya, masih ingin mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni ayahnya ya. Nah, begitulah Nabi Ibrahim, dia mengatakan jangan dulu engkau berikan azab kepada kaum Nabi Lut, berilah mereka waktu. Bisa jadi ya mereka itu akan bertaubat. Jangan engkau berikan azab
turunkan azab kepadanya. Ya, Nabi Ibrahim berkata seperti itu kepada para malaikat. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Ya, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu sangat penyayang, sangat penyabar. Ya. Kemudian para malaikat pun menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, a'rid an hadza. Wahai Nabi Ibrahim, hentikanlah perdebatan ini. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Sesungguhnya telah datang perintah dari Tuhanmu. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Dan sesungguhnya para kaum Nabi Lut itu akan datang kepada mereka azab yang tidak akan bisa ditolak, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, sudah memutuskan bahwa mereka akan mendapatkan azab, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya, menundanya ataupun mempercepatnya. Maka semua itu pun akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan kisahnya, ya. Lalu para malaikat itu pun pergi menuju rumah Nabi Lut alaihi salam. Dan dalam perjalanan mereka, ya, untuk sampai ke rumah Nabi Lut, mereka mendapati putri Nabi Lut sedang berada di sungai, ya, mengambil air. Kemudian mereka berkata kepada putri Nabi Lut tersebut, ya, untuk mengantarkan mereka menemui ayahnya. Disebutkan oleh ahli tafsir, ya, atau ahli sejarah bahwa nama dari putri Nabi Lut itu ialah Za'arta, ya. Kemudian setelah itu putri Nabi Lut tersebut membawa berita tersebut kepada ayahnya, menyampaikan, wahai ayahku, sesungguhnya ada pria-pria di pintu kota yang mereka mencarimu, ya. Dan aku lihat dari wajah mereka hanyalah kebaikan, ya. Tidak ada keburukan dari wajah mereka. Maka jangan sampai kaummu mengetahui engkau memiliki tamu, ya, kemudian mereka akan mendatangimu. Itu kata putrinya Nabi Lut kepada ayahnya. Dan para malaikat ini ketika mereka berubah menjadi wujud manusia, mereka berubah dalam wujud yang rupawan, ya, yang tampan sekali, ya, sehingga Nabi Lut merasa takut, ya. Dadanya pun Nabi Lut sesak, ya. Karena beliau tahu, ya, bahwa kaumnya ini mungkin akan mendatangi beliau dan meminta atau memaksa beliau untuk membiarkan mereka mengambil tamu-tamu beliau, ya, untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, ya. Itu yang beliau takutkan. Dan dari sebelumnya kaum Nabi Lut ini sudah mengatakan, wahai Lut, janganlah sekali-kali engkau menerima tamu dari luar kota kami, ya. Gitu perkataan kaum Nabi Lut kepada Nabi Lut, ya. Taib. Kemudian kita lanjut lagi ke Al-Qur'an, apa yang dilakukan, ya. Walamma ja'at rusuluna Luton si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a wa qala hadza yaumun 'asib. Maka ketika utusan kami sudah sampai kepada Lut alaihi salam, ya, maka terlihatlah dari wajah Nabi Lut itu, ya, bahwa sesak dada beliau, ya, sesak dada beliau. Beliau merasa ini adalah hal yang sangat menyusahkan dan beliau mengatakan bahwa ini adalah hari yang berat, ya, karena beliau tahu bahwa kaumnya nanti kalau mengetahui beliau memiliki tamu, maka akan terjadi hal yang tidak baik. Di satu sisi, ya, ternyata istri Nabi Lut pun, ya, mengkhianati suaminya. Itulah mengapa ia menjadi bagian dari orang-orang kafir dan juga nantinya akan terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang dilakukan oleh istri Nabi Lut? Siapa yang tahu? Iya, dia diam-diam pergi kepada kaum Nabi Lut, bahkan memberitahu Nabi Lut, wahai kaum Lut, sesungguhnya Lut sekarang sedang memiliki tamunya itu tampan-tampan loh. Coba datang ke sana, ya, kata istrinya Nabi Lut. Jadi istrinya Nabi Lut ini memberitahu kepada kaumnya Nabi Lut bahwa di rumah Nabi Lut itu sedang ada tamu, ya, tamu yang tampan-tampan. Kemudian apa yang terjadi? Waja'a qaumuhu yuhra'una ilaih, ya. Kemudian datanglah kaum Nabi Lut itu berbondong-bondong dengan bersegera, ya, bukan lambat-lambat. Wah, langsung sudah kepanasan ini, ya, mau cari tahu ini. Wah, mana ini pria-pria tampan ini, ya. Mereka mau melampiaskan syahwatnya, mau merebut para malaikat tersebut, ya. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dan dari sebelum-sebelumnya pun sudah diketahui bahwa kaum Nabi Lut ini gemar melakukan keburukan. Sesampainya di sana, ya, kaum Nabi Lut ingin menyetubuhi atau menggauli para tamunya Nabi Lut, ya. Namun Nabi Lut berusaha menahan mereka semampunya. Di sini terlihatlah bagaimana keberanian Nabi Lut, yang mana kaumnya merupakan orang yang kekar, ya, yang kuat, yang mereka itu adalah perampok, ya, tetapi Nabi Lut sendirian ya berusaha untuk menghadang mereka agar tidak masuk ke dalam rumahnya dan menjumpai tamu-tamunya tersebut. Ya. Sampai apa yang terjadi? Sampai Nabi Lut alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, ini anak-anakku, mereka lebih suci bagi kalian, ya. Nabi Lut sampai menawarkan, ya, kepada mereka untuk menikahi putri-putrinya, karena itulah sesuai dengan fitrah manusia, ya, yang mana laki-laki dengan perempuan, bukan dengan sesama jenisnya, ya. Dan disebutkan oleh ahli tafsir yang lain, yang dimaksud dengan banati di sini bukan benaran putri beliau, melainkan wanita-wanita lain yang ada di kota tersebut. Menikahlah dengan mereka, karena mereka itu lebih suci bagi kalian, ya. Kaumnya sendiri pun memang sudah mengetahui bahwa Nabi Lut ini orang yang gemar bersuci, dan mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah keburukan, ya, ketidaksucian, tetapi mereka tidak malu, ya. Mereka tidak malu, bahkan mereka pun pernah mengatakan kepada sesama mereka, mari kita usir Lut, ya, dan keluarganya, karena mereka itu adalah orang-orang yang bersuci, ya. Mereka maunya sesama jenisnya, ya, tidak mau sama dengan lawan jenisnya. Maunya dari tempat yang tidak suci, ya, dari belakang, dari tempat yang dari sana keluar kotoran, ya, itu maunya mereka, ya. Dan sungguh itu adalah hal yang sangat tercela, waliyadzubillah. Taib, ya. Kemudian apa yang terjadi, ya? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid. Ya, kemudian mereka membalas perkataan Nabi Lut, ya, wahai Lut, sesungguhnya engkau sudah mengetahui bahwa kami tidak ingin anak-anak perempuanmu, ya, kami tidak menginginkan mereka, kami tidak punya nafsu dengan mereka, ya, dan kamu tahu apa yang kami inginkan, ya. Qalu law anna li bikum quwwatan awi ila ruknin syadid ya. Kemudian Nabi Lut terus menghadang mereka agar tidak masuk ke dalam rumah, ya, sampai-sampai Nabi Lut merasa sudah tidak memiliki kemampuan lagi, ya. Kemudian beliau berkata, seandainya aku memiliki keluarga di sini, niscaya aku pasti akan meminta bantuan kepada mereka untuk menghadang kalian, ya.
gitu. Tetapi Nabi Lut alaihissalam di dalam hatinya tetap dia bertawakal kepada Allah, melainkan beliau mengucapkan kata-kata seperti ini karena beliau ingin memperlihatkan kepada tamu beliau bahwa beliau ini tidak mampu, ya, tidak mampu untuk menghadang kaumnya, ya. Maka ini sebagai permohonan maaf kepada tamunya bahwa aku tidak mampu untuk menghadang mereka sendirian, mereka terlalu banyak. Namun di dalam hati beliau bertawakal dan memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghfirullahu li Lut in kana la ya'wi ila ruknin syadid." Ya. Semoga Allah memaafkan Lut yang mana dia memiliki keinginan untuk meminta bantuan kepada keluarganya, ya, yang mana Nabi Lut alaihissalam mengatakan hal seperti itu, ya, karena beliau ingin tambahan perlindungan, ya. Lalu apa yang terjadi? Maka malaikat Jibril alaihissalam, ya, membantu Lut. Wahai Lut, ya, tidak perlu engkau bingung, ya, tidak perlu engkau khawatir. Sesungguhnya mereka tidak akan mampu untuk menyentuhmu, wahai Lut, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril pun membutakan, ya, dengan izin Allah, malaikat Jibril pun membutakan orang-orang tersebut, ya, sehingga mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa melihat dalam waktu sehari, ya. Mereka buta. Dan ketika mereka buta, mereka berkata, wah, Lut sudah mensihir kami, ya. Lut sudah menyihir kami sehingga kami tidak bisa melihat, sehingga mereka pun tidak mampu untuk menerobos masuk ke dalam rumah Nabi Lut alaihissalam, ya. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika la yasilu ilaik, ya. Kemudian para nabi itu pun menyampaikan kebenarannya, wahai Lut, sesungguhnya kami ini bukan orang biasa, kami ini adalah utusan dari Tuhanmu, kami ini adalah malaikat dan mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak, ya. Maka wahai Lut, pada malam hari pergilah engkau, ya, dari desa ini bersama keluargamu. Dan jangan satupun di antara kalian menoleh ke belakang. Jangan melihat ke belakang. Mungkin nanti akan ada rasa penasaran di hati kalian tentang apa yang terjadi dengan kaum Lut. Maka jangan sekali-kali menoleh, terus saja maju, ya, pergi meninggalkan kota ini. Ya, illa imra'atak, kecuali istrimu. Innahu musibuha ma asabahum. Karena sesungguhnya istrimu nanti akan terkena azab yang sama yang menimpa mereka juga. Inna mau'idahumus subh, ya. Wahai Lut, sesungguhnya mereka akan mulai terkena azab dari Allah pada waktu subuh hari atau pagi hari. Alaisa subuhu biqarib? Bukankah waktu subuh itu sudah dekat, ya? Jadi malaikat mengatakan, mengingatkan kepada Nabi Lut bahwa hendaknya Nabi Lut ini segera pergi pada malam hari meninggalkan desa itu sebelum waktu subuh. Karena di subuh hari azab pun akan datang kepada kaum Nabi Lut. Lalu apa yang terjadi di waktu subuh, ya? Yang terjadi ialah, ya, pada pagi harinya pertama-tama Allah datangkan suara yang sangat besar hingga sebagian dari kaum Nabi Lut itu tidak dapat menahan suara itu dan mereka langsung mati seketika. Karena suara yang besar itu yang sangat menggegerkan, ya, membuat kepala mereka pening, ya, nyilu, sehingga mereka pun mati, ya, di antara mereka. Lalu setelah itu azabnya tidak berhenti sampai di situ, ya. Apa yang terjadi, ya? Kemudian dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan izinnya, malaikat Jibril mengangkat desa atau kota yang ditinggali oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Diangkat ke langit tinggi sekali sampai disebutkan dalam sebagian tafsir di Al-Quran bahwa
penduduk yang tinggal di langit bumi, ya, yaitu adalah para malaikat, sampai mereka bisa mendengar suara anjing dan suara kokokan ayam karena dataran bumi itu diangkat oleh malaikat Jibril ke angkasa, ya. Saking tingginya sampai penduduk, yaitu maksudnya penduduknya adalah para malaikat yang tinggal, yang menghuni langit dunia, langit pertama ini, ya, mereka bisa mendengar suara gonggongan anjing-anjing yang tinggal di kotanya Nabi Lut, ya, dan juga mendengar suara ayam berkokok di pagi hari itu. Lalu malaikat Jibril seketika dibalikkan kota tersebut dan dijatuhkan, dihentakkan ke bumi, ya. Tidak ada kaum lain yang menerima azab begitu pedih, begitu membinasakan selain azab dari kaum Nabi Lut ini, ya. Kemudian di antara mereka mungkin masih ada yang hidup sebagian di antara kaum Nabi Lut, maka azab Allah pun tidak berhenti sampai di situ, ya. Allah pun melanjutkan azabnya, ya, memberikan mereka azab tambahan, yaitu Allah turunkan hujan batu yang panas dari langit, ya, min sijil, ya, yang mana sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Allah turunkan hujan batu dari langit yang terbuat dari tanah. Ada juga yang mengatakan itu adalah batu yang didatangkan dari neraka, sehingga apabila masih ada yang hidup, yang tersisa dari setelah dijatuhkan kota itu dari langit, ya, maka ketika mereka berkata kepada temannya, mungkin mereka mencari sanak saudara mereka yang masih tersisa, tiba-tiba kepala mereka langsung dihentakkan oleh batu tersebut, ya, langsung dijatuhkan dan mereka langsung mati seketika, ya, sehingga tidak ada satupun yang tersisa dari kaum Nabi Lut saat itu, ya, tidak ada yang hidup, ya, semuanya mati mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hal yang sama juga terjadi kepada istri beliau, yang mana istri beliau menoleh ke belakang. Jadi istri beliau ini ikut lari pada malam hari itu. Akan tetapi meskipun dia sudah mengetahui bahwa para malaikat memerintahkan Nabi Lut dan keluarganya untuk tidak menoleh, dia tetap menoleh istri Nabi Lut ini, ya. Dan ia pun tertimpa azab yang sama dengan kaum Nabi Lut alaihi salam, ya. Barakallahu fikum. Baik. Istri Nabi Lut tidak melakukan kemaksiatan yang sama dengan kaumnya Nabi Lut, ya, tidak melakukan hubungan sesama jenis. Tetapi karena ia telah mengkhianati Nabi Lut alaihi salam, maka ia pun masuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir dan ia pun menerima azab di dunia maupun di akhirat, ya. Istri beliau disebutkan dalam beberapa kitab tafsir bernama Wali'ah atau Walihah, ya. Baik. Kemudian kita bisa temukan di internet, ya. Ini Ustadz ambil dari Google Earth, ya. Ada ini namanya kita bilang Israiliyat, ya, yaitu adalah kabar dari Bani Israel yang tidak bisa kita benarkan ataupun tidak bisa kita dustakan, ya. Kita hanya sekedar tahu saja. Jadi bukan berarti ini pasti benar, ya. Disebutkan bahwa istri Nabi Lut tersebut diubah menjadi batu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada monumennya menjadi seperti ini, ya. Di daerah sini di dekat Laut Mati. Tetapi yang seperti sudah Ustaz sampaikan, ini termasuk bagian dari Israiliyat yang tidak bisa kita benarkan dan tidak bisa kita katakan bahwa itu salah, ya. Wallahu taala alam. Sehingga semua kaum Nabi Lut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita akan membahas hal yang lain. Ya. Ya. Jadi perbuatan Nabi Lut ini atau yang sekarang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah LGBT, ya, yang mana hal ini sudah dianut oleh
hampir semua negara yang ada di Eropa. Hanya beberapa saja yang tidak mensahkan pernikahan sesama jenis, seperti contohnya Rusia, ya, dan kemudian juga Turki, ya. Adapun sebagian besar atau kebanyakan negara-negara di Eropa, ya, kemudian juga di benua Amerika, mereka sudah mensahkan hubungan sesama jenis, yang mana itu adalah perbuatan yang sangat keji, ya, yang memiliki hukuman di dunia dan juga hukuman di akhirat. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, faqatulul fa'ila wal maf'ula bih." Barang siapa, apabila kalian menemukan seseorang melakukan perbuatan yang sama dilakukan oleh perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah, ya. Jadi hukumannya adalah mati. Kata Rasulullah mengatakan, maka bunuhlah orang yang melakukan hal tersebut, yang dilakukan dan juga yang dilakukan baginya, ya. Bunuhlah subjeknya dan juga objeknya, ya. Baik dia yang memasukkan dan dia yang dimasukkan, keduanya dibunuh, ya. Apa hukumannya bunuh ini, ya? Jadi hukumannya sudah jelaskan adalah mati, tetapi bagaimana cara dibunuhnya, ya, itu berbeda pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa mereka yang melakukan perbuatan ini dan tidak bertaubat ketika dijumpai melakukannya, maka dia dijatuhkan dari jurang, ya. Coba antum bayangin, ya, dosa apa yang lain yang hukumannya sampai dijatuhkan dari jurang, yang mana hancur wajah seseorang, bisa hancur tubuh seseorang dan dia mati dalam keadaan yang sangat buruk sekali. Kemudian sebagian ulama yang lain juga mengatakan bahwa orang tersebut dirojam, ya, dirojam, dilemparkan batu kepadanya sampai dia mati, ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa tersebut dibunuh dengan cara dibakar, ya. Di mana di dalam Islam ada orang melakukan maksiat kemudian dihukum dengan cara dibakar sampai mati, ya. Melainkan hanya satu dosa ini saja, tidak ada dosa yang lain. Karena itu ketahuilah bahwa melakukan hubungan sesama jenis, ya, itu sangat dilaknat di dalam Islam. Dan hukumannya pun adalah hukuman yang paling berat, melebihi dosa berzina, ya, karena dia menyelisihi fitrah, yang mana umat manusia ini secara fitrahnya Allah ciptakan dia menyukai lawan jenisnya. Begitu juga dengan hewan, ya. Normalnya tidak kita temukan hewan melakukan hubungan sesama jenis, ya. Tetapi di sini kaum Lut, mereka lah orang pertama yang melakukan hubungan tersebut, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan azab-azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut bukan hanya dalam satu surat, bukan hanya dalam satu ayat, tetapi disebutkan berulang-ulang berkali-kali dalam berbagai surat dan berbagai ayat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah ini adalah kisah bagi kita semua untuk mengambil pelajaran darinya, sehingga tidak sampai dilakukan oleh orang lain, sehingga penyakit ini tidak tertular kepada orang lain, ya. Nabi Lut ialah salah satu nabi atau mungkin satu-satunya nabi yang tidak memiliki pengikut, melainkan hanya dia dan juga putrinya saja, ya. Karena istrinya bersama orang-orang yang kafir. Ya, di sini kita juga mempelajari dari kisah ini cobaan yang diterima oleh Nabi Lut alaihissalam, ya. Yang mana beliau itu diutus ke suatu daerah sendirian, yang orang-orang yang tinggal di daerah itu adalah orang-orang terburuk, memiliki akhlak paling buruk, paling keji. Kemudian tidak ada keluarga. Beliau tidak memiliki saudara, tidak memiliki sepupu, ya, ayah di sana, melainkan hanya
istri dan anak beliau saja. Namun istrinya pun melakukan pengkhianatan kepada beliau, ya, karena istrinya menyukai terjadinya perbuatan keburukan ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan memberikan cobaan kepada Nabi Lut alaihi salam, ya, yang tidak kita jumpai, ya, dengan nabi-nabi kebanyakan yang lainnya, ya. Di antara orang-orang yang buruk yang tinggal di sekitaran beliau, beliau tetap berani menyuarakan kebenaran, ya. Beliau tetap berani menyampaikan kebenaran meskipun nyawa beliau itu menjadi taruhannya. Meskipun tidak ada satupun dari kaumnya yang memiliki pemikiran yang baik, meskipun tidak ada satupun dari kaumnya yang mengikuti ajaran beliau, ya. Disitulah terlihat keberanian Nabi Lut alaihissalam, ya, keberanian beliau dalam menyampaikan kebaikan. Kemudian, ya, istilah dari al-luti mungkin banyak yang tidak tahu, ya. Jadi dalam bahasa Arab, ya, orang yang memiliki penyakit menyukai sesama jenis diberikan kepadanya istilah al-luti atau jamaknya al-liwat, ya. Hal ini bukan dimaksudkan nisbat kepada Nabi Lut alaihissalam, melainkan nisbat kepada kaum yang didakwahi oleh Nabi Lut alaihissalam, ya, yaitu orang-orang yang melakukan dosa yang sangat bejat, yang pertama kali di muka bumi ini melakukan hubungan sesama jenis. Kemudian ada sedikit pelajaran atau ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, ya. Di antaranya bagaimana Nabi Lut alaihissalam senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaannya, ya. Meskipun beliau dihujat, beliau hampir diusir oleh kaumnya sendiri dan mungkin hampir dibunuh, tetapi beliau tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ketahui juga bahwa antara nabi dengan nabi yang lainnya terkadang memiliki hubungan kekerabatan, sebagaimana Nabi Ibrahim memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan juga Nabi Lut, ya. Mereka semua berasal dari satu keluarga, ya, yang mana Nabi Ibrahim itu paman dari Nabi Lut, sehingga ada kemungkinan bahwa para nabi itu memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat, ya. Kemudian berikutnya pelajaran yang dapat kita ambil ialah la yaglibuka kathratul batili haulak, ya. Meskipun ada banyak keburukan, ya, kejelekan di sekitarmu, meskipun engkau dikelilingi dengan kesesatan, ya, dengan orang-orang yang berbuat kemaksiatan, tetapi janganlah engkau biarkan kemaksiatan itu, kebatilan itu mengganggumu, ya. Jangan engkau biarkan kemaksiatan yang berada di sekitarmu itu menjatuhkanmu atau mengalahkanmu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam, ya. Dia hanya sendirian di kota itu, yang mana kota itu disebutkan dalam sebagian sumber bahwa penduduk kota itu ada sekitar 4.000 orang lebih, ya. Bagaimana satu orang dai mendakwahkan lebih dari 4.000 orang, ya. Kemudian hanya sendirian, tidak ada yang membantunya, ya. Lalu pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Lut ialah ad-du'a'u silahul mu'min. Bahwasanya doa merupakan senjata seorang mukmin. Ketika ia sudah tidak mampu lagi untuk melakukan hal untuk membela Islam, ya, membela ajaran Allah Subhanahu wa taala, ia sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak memiliki kekuatan, maka ia masih memiliki satu senjata yang sangat kuat
yaitu adalah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan berdoa, yang enggan beribadah kepadaku, ya, maka dia akan masuk ke dalam api neraka, ya. Inilah yang terjadi ketika Nabi Lut sudah merasa tidak mampu untuk mendakwahi kaumnya, ya, kemudian kaumnya pun menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab dan menghina Nabi Lut, dan beliau tidak berdaya, beliau sudah berumur, ya, karena beliau terus berdakwah dalam waktu yang lama, maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun datangkan pertolongan dengan mengutus 3 orang malaikat, ya. Kemudian pelajaran berikut yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah akhlakun islamiyah. Bagaimana akhlak Islam dalam bermuamalah, ya. Yang tadi kita sudah saksikan bahwa bagaimana Nabi Ibrahim kedatangan tamu, ya, yang tidak beliau kenal, beliau langsung, ya, memberikan jamuan yang enak sekali, ya. Kemudian bagaimana juga Nabi Lut alaihissalam, ya, yang menyampaikan kebenaran, ya, yang mana beliau juga menghadang kaumnya dari melakukan keburukan, ya, menghalangi kaumnya untuk menerobos masuk ke dalam rumahnya. Keberanian beliau, kesabaran beliau, ya, itu dapat kita contohi. Dan pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kisah berikut ialah al-mithliyatul jinsiyah udwatut taharah, yang mana pernikahan sesama jenis atau hubungan sesama jenis merupakan lawan dari sifat kesucian, merupakan lawan dari sifat fitrah. Ya, coba yang ada di sini berhenti, ya. Jangan berbicara, yang ngobrol. Yang mana melakukan hubungan sesama jenis itu merupakan lawan dari sifat fitrah, ya, sifat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengannya. Bahkan kaum Nabi Lut pun tidak mengatakan bahwa hal ini salah. Mereka pun mengakui hal tersebut, ya. Mereka mengatakan akhrijuhum akhrijuhum min qaryatikum. Keluarkanlah Lut dan juga keluarganya dari kota kalian, dari desa kalian. Innahum unasu yatatahharun. Karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersuci, orang-orang yang sok suci, karena mereka mengetahui dan mereka mengakui bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang sangat bejat, ya. Wallahu taala alam. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan dari kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini dapat menjadi bagian dari timbangan amal ibadah kita di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua dan senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing kita di setiap waktu kita sehingga kita terhindar dari penyakit kaum Nabi Lut. Kita terhindar dari mendapatkan cobaan seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan keimanan kita, menunjukkan kita jalan hidayah hingga hari akhir. Aqulu qauli hadza, naktafi bihadzal qadar. Wa nakhtatim bidu'ai kaffaratil majlis. Tafaddalu ya ikhwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.